Selamat datang di Big Bincang Inspirasi Gibbs. Hari ini kita kedatangan tamu yang very special. Beliau adalah sosok yang sangat menginspirasi. Beliau adalah sosok yang rajin, teguh kalau disiplin nomor 1. Please welcome Mr. Irwanto, Vice Deputy Director in Learning SMP SMA Global Islamic Boarding School. Tepuk tangan Pak Irwanto. Luar biasa. Pak Irwanto, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik sekali Pak. Ini Pak, kita hari ini akan bicara seputar Pak Irwanto. Pokoknya kita akan menggali Pak Irwanto seputar kehidupan Pak Irwanto, sampai bagaimana Pak Irwanto akhirnya tiba di istana kita sekarang, Global Islamic Boarding School. Nah, saya penasaran Pak Irwanto aslinya dari mana Pak? Saya asli Barabai, Hulu Sungai Tengah. Barabai. Ya. Tapi nggak ada ini nggak ya? Nggak ada logatnya sama sekali Pak? Sepertinya saya udah mulai kehilangan identitas ya. Nah Pak, kehidupan di Barabai, Pak Irwanto sebenarnya lahir besar itu di keluarga yang sangat aware tentang pendidikan atau seperti apa Pak? Oke, kalau ditanya seperti ini mungkin saya langsung ingat bahwa tidak ada satupun keluarga saya dari zaman Nabi Adam ya sampai sekarang, sampai saya yang keterima di PNS. Jadi kita tidak ada sama sekali. Tapi ada background guru-gurunya gitu juga? Nggak ada juga. Jadi basic petani, jadi ke sawah, punya kebun, ya seperti itu Pak. Tidak ada sama sekali yang berkaitan dengan pendidikan. Terus kenapa Pak Irwanto mau memilih kuliah ke Fakultas Pendidikan, Keguruan, dan akhirnya sekarang menjadi guru? Sebenarnya saya sih kurang paham waktu itu tentang kuliah itu seperti apa. Tapi karena saya anak IPA saat di SMA, saya taunya fisika, kimia, matematika, asalkan jangan biologi. Jadi itu dulu yang paling penting. Terus saya lihat-lihat ada dua, ada pendidikan, ada yang non pendidikan. Ya, yang murni. Yang murni ya. Terus saya pikir-pikir lagi karena saya itu sejak kecil suka ngajarin teman-teman saya atau orang-orang yang ada di lingkungan saya. Jadi tetangga saya itu Pak, biasanya ke rumah saya buat belajar. Jadi entah kenapa. Jadi teman-teman. Usia kapan tuh Pak? SMP, jadi ke SMP itu udah kedatangan teman-teman, kedatangan tetangga, belajar sama saya, yang mungkin dibilang profesional SMA. Jadi SMA saya ngajarin anak tetangga, dia itu pekerja tambang, ayahnya kemudian ibunya itu bidan. Jadi saya setiap pulang sekolah SMA itu saya ngajarin anaknya. Ngasih les gitu ya? Ngasih les. Dan ya. berbayar? Dan berbayar, itu bisa dianggap profesional lah karena ada uangnya. Dan saya senang menjalaninya, akhirnya pendidikan aja deh gitu. Sebelum kita ke jenjang yang pendidikan tadi Pak, sampai gimana Pak Irwanto membangun karir segala macam, saya masih penasaran tentang di belakang Pak Irwanto. Nah Pak Irwanto, dalam tumbuh besarnya Pak Irwanto diiringi oleh sosok figur ayah yang istilahnya strike dengan aturan rumah atau seperti apa Pak? Nah untuk di masalah ini sih unfortunately saya nggak ada sosok ayah karena saya dari keluarga broken home. Sorry ya Pak, saya nggak tahu Pak. Jadi ayah ibu saya bercerai saat saya masih kecil, jadi saya diasuh oleh nenek saya. Namun seiring berjalannya waktu saya masih ada komunikasi dengan ibu saya. Kalau ayah saya baru komunikasi saat mau nikah bahkan. Iya Pak? Saat mau nikah karena saya pikir saya perlu izin ke beliau, saya cari, akhirnya ketemu for the first time. Dari sejak kecil, dan ternyata saya punya adik juga dari ayah saya. Di Banjarmasin? Ayah saya di Kandangan. Kandangan. Masih dekat lah ya Pak? Iya, jadi nenek saya yang pegang ayah ibu dua-duanya. Boleh nggak Pak sedikit digambarkan sosok nenek Pak Irwanto? Kalau kata beliau sih ya, beliau itu orangnya yang selalu peringkat di kelasnya itu jadi peringkat 1. Jadi 2 orang kelas dia. Karena waktu itu cuma ada 3 perempuan seingat saya, sisanya itu cowok-cowok yang biasanya itu agak males kalau cowok-cowok itu. Jadi beliau itu emang orang-orang termasuk golongan orang-orang yang paling oke lah di kelasnya. Suka belajar. Iya, gitu dan di zaman itu bahkan nenek saya sampai ke jenjang selevel SMP. Padahal di tahun berapa ya? Itu kan anggapannya pendidikannya belum terlalu belum ada klasifikasi belum menyebar gitu ya ke daerah, tapi beliau untuk di zaman itu, di tahun beliau bisa melanjutkan pendidikan namanya SKP, seingat saya, Sekolah Keterampilan Putri. Itu sejenjang SMP. Saya baru pertama kali dengar tuh Pak. Iya, saya tahu. Jadi sekolah rakyat dulu itu sejenjang SD, ya. kemudian SKP. Jadi beliau bisa jahit, bisa masak, kemudian
karena beliau juga ditinggal suami beliau meninggal pada saat anak yang terakhir itu lahir, jadi masih bayi, beliau harus kerja sendiri. Ya menurut saya beliau sangat tangguh, kuat, dan pekerja keras untuk membiayai semua anaknya. Oke, berarti Pak Irwanto memang besar dengan sosok Wonder Woman ya Pak? Iya, Wonder Woman yang bisa segala hal, sampai mendidik, mengurus segala macam. Nah, dalam tumbuh kembangnya Pak Irwanto juga, apa sih Pak yang menjadi motivasi Pak Irwanto? Apakah ada ingat satu atau dua hal wejangan yang nempel banget sampai sekarang? Kalau itu pas ditanya seperti itu, saya langsung ke flashback kejadian di saat kelas 12 SMA. Ada apa tuh Pak? Di kelas 12 SMA itu saya mendaftar di beberapa kampus. Yang pertama itu saya mendaftar di Telkom. Telkom. Di Politekniknya. Saya mendaftar teknik informatika atau komputer, ya antara dua itulah. Dan saya lulus tanpa tes karena jalur prestasi. Jadi karena jalur prestasi, waktu itu karena ada sertifikat Olimpiade Sains, Olimpiade Sains Provinsi. Waktu itu saya fisika, untung lucunya tidak matematika, dan sekarang jadi guru matematika ya. Padahal saya emang suka fisika dari dulu. Jadi saya keterima di situ. Tapi pas pembayaran ternyata masih ada sumbangan 2 juta dan pembayaran SPP beserta perangkat. Jadi Telkom itu pengennya semua mahasiswanya tuh sama, komputernya sama, laptopnya sama, semua perangkat itu sama, makanya bersihnya tuh 15 juta dan saya nggak bisa bayar. Jadi beberapa hari itu ada lagi notif surat masuk ke rumah, kapan daftar ulang gitu, kapan daftar ulang. Akhirnya saya di suatu malam itu benar-benar ngerasa nggak berguna dalam tanda kutip. The hopeless ya? Ngapain ya saya sekolah 12 tahun berusaha jadi yang terbaik. Saya dari kelas 1 SMP sampai kelas 12 selalu ranking 1, kecuali satu kali di kelas 10. Karena saingan saya itu orang paling pintar di kota Barabai. Kan saya dari kampung ya. Jadi saya background SMP juga di kampung. Karena satu kelas sama dia, gagal tuh saya. Tapi pas udah dipisah guru BK, baru saya bisa menikmati ranking 1 sampai akhir lulus saya. Jadi kayak ngapain ya selalu ranking 1, tidur selalu jam 12 malam. Harus belajar, tapi ujung-ujungnya terkendala biaya. Nangis dong saya. Saya nangis, ternyata nenek saya kebangun. Nenek saya kebangun tidak menanyakan kenapa saya menangis. Terus? Tapi langsung bilang, nggak apa-apa kok, nggak harus kuliah. Randi pasti kerja di tempat yang dingin. Merinding saya Pak. Itu sih, jadi saya selalu, karena kita kan orang susah ya. Jadi pasti ke sawah, pasti kebun, saya nggak bisa. Saya pulang sekolah, SMA ada kelompok ilmiah remaja, ada perlombaan gitu. Pokoknya saya harus maintain ranking 1 karena saya pikir cuman itu yang saya punya. Biar bisa ibaratnya membuat kondisi menjadi lebih baik gitu ya Pak? Iya, saya nggak punya orang tua dalam tanda kutip. Saya juga nggak punya dalam tanda kutip harta untuk bisa nanti saya pergunakan menjadi modal dan sebagainya. Jadi ya harus ranking 1, satu-satunya yang bisa saya lakukan. Jadi pas beliau bilang begitu, saya kayak oke, masih ada kesempatan lain karena tahun 2011 waktu itu adalah tahun pertama SNMPTN. Betul. Akhirnya saya coba lagi jalur bidik misi. Untungnya Pak SBY sudah mulai program itu di tahun sebelumnya. Daftarlah saya untuk pertama kalinya tuh di angkatan itu ada SNMPTN. Jalur raport. Jalur raport, ya. Saya keterima tuh akhirnya di ULM jalur bidik misi. Jadi langsung kayak oh my god. Bisa ternyata saya kuliah, saya pikir udah nggak bisa. Dan benar kata neneknya Pak Irwanto, nggak perlu kuliah, tapi ternyata ada jalannya kuliah juga tanpa berbayar ya Pak. Akhirnya bisa kerja di tempat yang dingin. Dan tempatnya dingin beneran loh. Ya kan tidak semua sekolah dingin. Saya kemarin kan saya ke ruangan Pak Irwanto dingin banget. Kacanya sampai berembun. Iya, itu beneran sih, kayak ucapan beliau tuh literally dingin. Kalau saya di sekolah lain mungkin panas Pak. Karena tidak semua sekolah dingin ya. Betul. Nah Pak, kita lanjut ke pembicaraan awal mula Pak Irwanto akhirnya memutuskan mau coba di GIPS deh. Apa tuh Pak? Aduh, jujur saya nggak tahu ada sekolah ini. Segede ini dan sekeren ini saya tidak tahu Pak. Oh iya Pak? Iya, saya udah terlanjur pulang ke Barabai. Jadi habis lulus pulang ke Barabai? Pulang. Kayak 1 semester 6 bulanan saya pulang. Kerja di sana? Nyari kerjaan, coba ngelamar di bank, di marketing, di pembiayaan, di sekolah. Nggak ada yang manggil.
Literally tidak ada yang memanggil saya setelah saya udah kirimkan semua Sorry ya, Pak, CV, saya ketawa ya, Pak. semua CV, semua prestasi saya Pak yang segini. Saya selalu ikut. Saya tipenya generalis. Iya. Jadi saya apapun ikut, mau nari, mau senam, mau fisika, mau tartil, mau lomba sholat saya ikut. Oke. Tapi tetap gak ada yang manggil, kayak oke, hopeless. Terus ada kakak kelas di organisasi, 2 orang, satu prodi, satu di organisasi, bilang ini ada penerimaan di Global Islamic Boarding School, ini sekolah apa Iya, gitu ya. sekolah apa gitu? Iya, saya nggak tahu. Oke deh, coba kirim email, tapi takutnya nggak kekirim atau nggak kebaca, coba lagi jalur pos. Saya ingat banget hari Senin saya kirim, Selasa udah ditelepon oleh HR. Tahun berapa tuh, Pak? 2016, sekitar oke. Agustus, Oke. tanggal 24 kalau nggak salah. Nanti dicek, pokoknya Oke. Senin itu sekitar tanggal berarti 20-an. bentar lagi anniversary ya nih ya? 7 tahun. Iya, 7 tahun. Ya kan, terus udah dipanggil, terus dia bilang, Pak besok, itu jam 5 sore loh, keadaannya Selasa jam 5 sore, masih di Barabai, ditelepon, Pak besok hari Rabu, bisa berhadir ke sekolah ya, Buat jam interview. 8 buat interview bersama Pak Zulfikar, beliau udah direktur, beserta kepala sekolah, Pak almarhum Pak Irul waktu itu. Waduh, gimana ini, saya masih di Barabai. Iya. Ini udah jam 5 sore, saya nggak punya motor, karena motor saya waktu itu dijual untuk kebutuhan kuliah, itu juga jadi one story yang bikin down banget Oke. pas mau lulus. Mungkin next time. Iya, iya. Bisa nanti Pak, kita sepir Pak, kita mundur, kita nggak apa-apa Pak, maju mundur aja nggak apa-apa. Ya, benerannya. ya nanti kita mundur lagi. Jadi saya tuh nggak punya motor, gimana caranya bisa ke Barabai? Terus kata nenek saya apa coba? Apa? Nggak usah, udah mau maghrib, banyak aja rezeki yang lain. Udah kayak, aduh ini gimana tidak direstui. Coba dulu lah Nek, siapa tahu rezeki daripada nganggur. Oke, kata beliau, silahkan kalau begitu dianterin sama sepupu ke terminal di Pantai Hembawang, ada Iya, terminal naik kan? taksi. Naik taksi. Taksi call. Nggak taksi sih, minibus ya. Iya, taksi call. Taksi call itu kan. Waktu zaman berapa tuh Pak? Sekarang kalau nggak salah 75-an ya? Ya, dulu mungkin 30 atau 30-an ya, 40 gitu ya, oke. Dah ambil Terus, beberapa potong baju, karena mikir paling kan seleksi 2 hari gitu. Berangkat, sampai di sini hari pertama langsung ketemu Pak Zulfikar, ketemu Kepsek almarhum Pak Irul, dan satu guru geografi. Nyoba, ternyata nggak 1 hari 2 hari. Ternyata 2 minggu, jadi kayak tesnya berentet. Terus Pak Irwan nginep di mana, Pak Irwanto? Ada rumah tante. Alhamdulillah. Selama kuliah dulu juga sempat di situ, di Banjarmasin. Oh, di Banjarmasin Di juga. Banjarmasin. Jadi ikut setiap hari itu harus nunggu jam 6 sore itu harus nunggu dak-dikduk apakah kita lanjut, apakah enggak. Karena kalau enggak berarti udah enggak lagi ke step berikutnya. Oh, jadi dia ada banyak step gitu ya? Banyak banget. Tapi saya bersyukurnya karena banyak step itu, akhirnya saya dilihat potensinya. Seandainya tidak, mungkin saya bisa dijudge hari pertama kurang, that's it, saya tidak punya kesempatan lain. Akhirnya 2 minggu baru bisa kerja di sini tanggal 5 September 2016 itu. Waduh, ingat banget, Hari bener. pertama ya. Oke, nah awal masuk berarti sebagai teacher matematika? Iya, matematika. Oke. Berapa lama tuh Pak? Berarti Pak dari 2016 teacher sampai? Sampai sekarang kan masih teacher. Oh, sampai teacher juga. Ya, masih teacher. Terus setelah teacher naik 1 step lagi sebagai HOD. Akademik Saya di masuk tahun berapa Pak? Sebelum Hode Akademik itu saya agak struggling juga. Jadi Oh, ya? 2000, saya lupa, 17 akhir kali ya. 2017 akhir, tiba-tiba tanpa ada komunikasi di awal, itu di sesi besar, tiba-tiba Pak Zul bilang, saya mau ada Hode baru nih, yang memegang teaching development dulu, pengembangan pengajaran. Oke. Ditunjuklah saya di tempat itu Pak, tanpa ada cerita Oh, apapun. itu departemen baru juga? Sebelumnya sudah ada. Oh, sudah ada. Pak Rijali sebelumnya. Oh, sebelum Pak Rijali itu di sebelah saya, nggak ada juga cerita ke saya, dia juga nggak tahu. Tiba-tiba hari itu saya ditunjuk menjadi Hode Teaching Development dulu. Setahun saya di Teaching Development, nggak kuat. Iya. Saya itu tipikal orang yang kalau you nggak mampu mending mundur. Oke. Daripada you hold the position tapi chaos, kasihan orang lain. Saya Iya, tipikalnya benar. seperti itu. Oke. Jadi saya pun punya standar tersendiri karena saya pikir I think I cannot do this, kayak fail apa yang saya mau, program itu tidak berhasil. Saya propose ke Pak Zul. Pak Zul, saya mengundurkan diri ya. Ini udah sepertinya saya udah mencoba berbagai cara but it's fail. Mungkin entah saya yang masih belum bisa manage di Oke. pengalaman yang kurang dan sebagainya. Akhirnya Pak Zul dengan mudahnya juga bilang, oke sepertinya udah cukup deh waktu kamu setahun belajar di sini. Kamu move ke Hafex aja. Oh, Hafex. Ya, Oh, jadi sempat juga ke Hafex sempat ya? ke unit lain ya di Oh, Hafex. Iya, ya. Jadi di Hafex saya bantuin Pak Yudi, sebelumnya itu di Quality Assurance. Jadi kita cek gimana profile teachers, apa yang mereka kerjain. Ya semi-semi HR lah, karena Iya. dulu HR-nya tidak sekompleks sekarang. Iya.
kita bantu di situ. Mungkin 6 bulan pindah ke Havex. Di Havex sempat sekitar 1 tahun di trainer koordinator. Jadi ngurusin jadwal, ngurusin ketersediaan, materi, sampai ngegaji orang itu. Saya belajar. Akhirnya ada konflik. Jadi saya ini apa ya, kurang bisa menerima konflik. Mungkin karena background masa lalu saya yang adem. Jadi kelebihannya orang kayak saya, Pak, karena nggak ada dalam tanda kutip parents, nggak ada yang berantem kan. Nggak ada pengalaman-pengalaman buruk yang saya dapat. Nenek saya kerja, beliau juga capek ngapain marahin saya berusaha berprestasi. Saya tuh Pak bawa pulang sepeda, piala itu di keranjang sepeda ditawar orang. Setiap lewat, dapat lagi 25.000 ya. Setiap saya pulang tuh. Jadi kayak ngapain dimarahin. Jadi pas di sini saya kurang mampu ternyata dari segi emosional kalau dimarahin, apalagi disinggung masalah ya keuangan atau apa. Jadi saya baper. Tapi kerennya Pak Irwanto bisa membaca itu Pak. Nggak banyak orang dianugerahi kemampuan biar mudah mengevaluasi diri Pak. Oke. Iya. Oke. Nah, sampai akhirnya di Havex, selagi di Havex itu tapi sebagai teachernya masih ngajar? Masih. Dan saya tuh udah baper di situ kan. Ya, by the way, saya ini Pak anaknya generalis. Seperti yang saya bilang, saya everything nggak usah pilih-pilih yang mana akademik, non-akademik, semuanya aja. Ekskul juga begitu. Di sini juga begitu. Jadi saya ngajar matematika, ngajar olimpiade, jadi wali kelas juga. All package ya? SIS juga. Nanti ada bimbingan anak-anak mau berkemah, perlu pendamping, saya juga Jadi apapun akhirnya setelah di situ enggak lagi, mungkin dilihat manajemen juga enggak ngapa-ngapain. Akhirnya tiba-tiba kejadian lagi kedua di auditorium, pas kita lagi kumpul sesi, dari semester ini, kata Pak Zulfikar, Head of Department Akademik akan diberikan kepada Mr. Irwanto. Tanpa briefing? Tanpa ada briefing, akademik itu ngapain? Dua kali ya. Terus pas mau keluar, no discussion, no complaint. Udah beliau keluar, beliau bilang ya udah belajar aja deh lu gitu. Karena saya mikir, challenge baru. Saya senang aja karena hal baru. Beliau kan memang tipikal yang sudah kenal, udah tanpa briefing, ya kamu pasti bisa. Tapi kok bisa ya? Kalau saya jadi beliau, saya tunjuk orang dia nggak mampu. Antara dua, kita yang rugi, dia kerja nggak bagus, atau ngezolimin dia, jadi malu kan? Betul. Itu memang salah satu kelebihan Pak Jul tuh Pak. Bener. Beliau tuh kayak punya mata sakti gitu ya Pak. Kenal karakter Pak Irwanto, nggak bisa di challenge sedikit. Punya sedikit ini dikasih pasti bisa taklukin. Tapi drama lagi. Apa tuh Pak? Masuk ke akademik, tahun pertama nggak bisa ngontrol Pak, karena cuman saya, Miss Dea, tim kita tuh dikit. Sedangkan yang diurus di akademik mostly memang administrasi. Kita pada ngajar, ada mentoring juga, MSIB. Sekaligus ngajar lagi ya? MSIB kita juga mentoring, di POP juga ikut trainer. Jadi kayak bener-bener semuanya nggak mampu. Akhirnya menurut saya karena pimpinan kita mengerti, saya malah bukannya di-judge, tapi malah apa yang bisa kami bantu supaya kalian bisa perform. Akhirnya saya request, saya perlu tim yang bisa bantu administrasi. Datanglah tim saya, staf administrasi, ada Miss Jumi. Itu kayak 50% masalah hilang. Karena banyak memang hal yang tidak bisa kita rapikan di bagian administrasi. Karena tadi banyak kerjaan yang lain gitu ya. Saya langsung inisiatif, ambil satu ruangan, request buat akademik, kita buat ruangan, kita buat tim member, pembagiannya yang berjalan ini, bagus menurut saya. Udah bagus. Ternyata, ya namanya anggota tim ya, ada yang kurang lah dalam tanda kutip, kurang perform, membuat saya berpikir saya juga fail dalam mengurus mereka dan mengajarkan mereka akan apa yang harus mereka ajarkan. Karena saya ngerasa fail lagi, saya request lagi ke Pak Zulfikar Desember kemarin, nelpon, Pak, saya sepertinya sudah cukup deh, saya harus mundur di akademik dikarenakan fail. Baru saya jelasin, mundur lagi saya Pak. Jadi saya tuh apa ya, sangat fluktuatif gitu loh. Orangnya kadang semangat banget, kadang ngedrop banget. Enggak, gitu. Saya tuh penasaran Pak dengan mindset atau prinsip Pak Irwanto dalam bekerja itu seperti apa Pak? Satu, kalau kita nggak bisa, mending step back, mundur. Supaya orang lain yang lebih mampu ngerjain itu. Dua, ya lakuin yang terbaik sih Pak. Jangan asal-asalan. Pokoknya kalau udah dapat kerjaan, ya yuk kerjaan bagus. Kalau enggak ya udah mending nggak usah sama sekali. Indikator fail versi Pak Irwanto. KPI-nya nggak sesuai sama yang saya harapkan. KPI. Jadi key performance indikatornya apa? Kalau 90% guru harus di level ini, but it fails, berarti saya fail. Dan saya itu Pak tidak perlu orang lain untuk bilang you fail. No, saya nggak bisa tidur kalau saya fail. Itu ngeganggu saya juga. Padahal kan dalam case seperti itu ada dua kemungkinan Pak. Bisa jadi memang orangnya nggak bisa dikembangkan.
nggak mesti harus Pak Irwanto yang salah, Yes. gitu. Ya benar juga sih. Kenapa Pak Irwanto langsung memutuskan aku yang fail, saya yang fail? Oke, karena saya nggak punya solusi. Seharusnya kan kalau dia nggak mampu harus ada solusi. Oke. Entah dia diajarin, I don't have time. Karena saya kuliah juga Pak, saya masih kuliah S2. Oke. Saya juga ikut pendidikan guru penggerak. Saya juga baru selesai pendidikan profesi guru untuk dapat gelar GR. Jadi saya harus tahu kompetensi guru seperti apa. Jadi saya nggak punya waktu, jadi kayak ngerasa mending orang lain aja. Gitu. Ini saya senangnya kalau ngobrol sama orang matematika itu logik banget. Kalau ada masalah harus ada solusi. Iya. Oke, nah sampai akhirnya sekarang berada di titik sebagai Vice Deputy Director in Learning. How do you feel? Seneng dikit. Why, Pak? Seandainya itu diberikan di akhir di Desember saat saya benar-benar Lagi ya udah mengajukan ya, saya mundur nangis. gitu ya? Saya akhirnya nangis. Saya tuh paling nggak suka nangis orangnya sebenarnya. Kecuali memang ada hal-hal yang emosional yang kita nggak bisa tahan. Tapi akhirnya saya harus nangis karena saya udah merasa fail. Seandainya di situ timing saat saya meminta, Pak, saya mau mengundurkan diri dan diberikan. Terserah mau dikasih jabatan baru. Yang penting tidak di tempat yang saya fail kan. Mungkin seneng banget. Karena momennya lagi ingin diganti. Maunya tuh orang lain aja gitu. Saya udah tidak mampu. Tapi karena Januari saya coba berdamai, Februari saya coba cari alternatif lain, apa ya cara berbeda supaya saya bisa perform. Akhirnya pas saya udah mulai oke nih, banyak yang saya coba create, bahkan saya coba create produk gitu loh untuk bisa membantu kita lebih efektif. Ternyata diganti, jadi kayak ya dikit lah. Tapi jadi lagi mau berubah lagi on aja, fire, tiba-tiba diganti. Iya, jelas gitu. Oke. Tapi kan ini satu petualangan baru, Pak. Iya. Petualangan baru. Saya suka itu, makanya saya senang dikit. Iya. Oke, Pak, dari sudah 7 tahun ya, Pak? Hampir. Apa September yang ini membuat Pak Irwanto mau bertahan? Kalau bertahan kan artinya udah cinta ya, Pak, dengan GIFT, dengan pekerjaan ini. Apa Pak yang membuat Pak Irwanto cinta dengan Global Islamic Boarding Sebenarnya School? kalau ditanya gitu, saya kayaknya paling sering deh yang mau resign. Yang tidak tertulis kayaknya ada 1734 kali deh saya mau resign. Ya Allah. Mungkin lebih. Tapi kalau yang literally resign berapa kali ya? Satu, pas almarhum Pak Irul masih ada, saya udah tulis surat, sudah taruh di meja Mr. Zul. Gara-gara teaching development. Saya nangis hari itu hari Rabu, pakai baju batik di ruang Pak Irul nangis. Pak, saya fail. Saya nggak mau membuat pimpinan saya itu marah ke saya. Mending saya tidak ada. Daripada membuat pimpinan malah marah-marah, gitu kan? Kalau kerjaan kita nggak beres. Itu pertama yang udah suratnya maju. Akhirnya diskusi sama beliau, Irwanto gitu. Kita ini bukan malaikat. Betul. Pak Zul bukan malaikat, kamu bukan malaikat, teman-teman bukan malaikat. Kamu nggak bisa memaksa orang untuk tidak marah. Marah adalah hal yang manusiawi. Iya, manusiawi. Kenapa kamu memaksa orang untuk tidak marah? Langsung saya mikir, oh iya ya, kenapa saya menghindari kemarahan ya? Kan itu bentuk ekspresi ya. Yang saya pun mungkin marah, ngapain saya tahan yang bisa jadi hal buruk lain, penyakit dan sebagainya. Saya berusaha untuk mikir, oh iya, setiap orang berhak marah. Saya salah, udah expect orang tidak boleh marah ke saya. Again, karena background saya tadi yang saya nggak pernah dimarahin, Pak. Saya semulus itu kayak hidup normal-normal aja beres gitu. Selama 12 tahun kayak, gitu ya. Dibanggakan gitu, tiba-tiba di sini salah lagi gitu dimarahin. Resign tuh sekali, nggak jadi resign, akhirnya saya ambil tanpa sepengetahuan Pak Zulfikar, saya robek lagi di meja beliau itu, kertasnya nggak jadi. Yang kedua, COVID nyerang, stres saya, udah stres dikurung. Saya tuh bukan ekstrovert, tapi bukan introvert, jadi kalau nggak bisa diam aja. Nggak bisa diam, tapi bukan tipikal orang yang ketemu terus ngobrol, sok-sok akrab saya nggak bisa. Iya, benar. Jadi kayak pas dikurung itu saya stres, tapi tugas itu banyak. Stresnya itu karena jaringan. Kan kita dipulangkan ya, work from home. Saya pulang ke Barabai, Pak. Saking ngerinya COVID itu bagi saya pulang. At least saya with family apapun yang terjadi. Iya. Internet susah di kampung pula. Saya nangis, nelpon lagi Pak Zulfikar. Pokoknya kayaknya beliau tuh udah kayak knows everything daripada ayah saya bahkan. Pak Zul, saya nggak mampu, standar sekolahnya terlalu tinggi, internet di sini nggak bisa. Terus kata Pak Zul apa? Kalau kamu aja begini, bagaimana teman-temanmu yang lain? Saya tidak peduli, Pak, itu masalah mereka mau ngumpul, mereka mau enggak. Kalau saya kan saya care sama diri saya. Kalau you nggak bisa, mending berhenti. Kata nenek saya, kalau kerjanya harus benar gitu loh. Lagi dimakan kan, kayak ini tuh gajinya buat hidup. Iya. Udah bikin surat resign, udah scan tanda tangan, kirim ke Bu Nina.
waktu WFO datang ke sini kata Bu Dina, nggak boleh tanda tangan scan, harus diubah. Oke, cetak lagi pas mau tanda tangan. Bisa nggak ya saya tanpa uang juga gitu kalau saya resign? Saya nggak jadi resign. Oke. Ketiga kalinya ya Desember kemarin. Tapi kalau saya pikir-pikir kenapa saya nggak mau resign? Satu, orang-orang kayak Pak Ilham tidak bisa saya temukan, tidak bisa saya jamin saya bisa temukan di luar. Menurut saya di sini itu literally lingkungan yang sehat. Benar. Sehat secara fisik, semua orangnya care, mau bertumbuh. Di mana saya bisa temukan yang seperti itu? Betul, Pak. Yang memaksa saya mati-matian untuk jadi orang yang lebih bagus, tapi ditambahin uangnya juga gitu loh, karena kamu lebih bagus. Itu saya nggak bisa bayangin sih. Kalau mungkin kalau di tempat lain Pak Irwanto ada pengajuan, masih ada talent lain. Iya. Nggak akan peduli, ngapain mikirin dia? Oke, berarti yang bikin Pak Irwanto istilahnya cinta dengan ini karena lingkungannya. Lingkungannya sih, Pak. Benar. Ini sama persis Pak jawabannya ketika saya tanya Pak Rahmat, Pak J sebagai Deputy Director. Karena lingkungan ini kita di sini saya ngutip kata-kata Pak Rijali. Pak Rijali bilang di sini belajar tapi dibayar. Iya. Belajar tapi dibayar. Iya benar itu. Iya. Oke, nah ini kan nyambung dengan tagline dari Global Islamic Boarding School, Pak, where everyone can grow. Apa menurut Pak Irwanto? Kalau saya dengar itu sebenarnya langsung saya flashback karena dari awal di sini Pak saya nggak tahu apa-apa. Kerja gimana saya nggak tahu, budaya itu saya nggak tahu. Karena fresh graduate gitu ya? Iya, fresh graduate, nggak punya pengalaman. Bener-bener this is my first time, tidak ada comparison. Jadi mungkin orang-orang yang lain yang resign dari sini bisa jadi dia pernah mendapatkan sesuatu yang lebih. Betul. Mungkin pas di sini dia merasa kurang, akhirnya dia comparing keluar. Tapi karena saya dari awal di sini, jadi inilah yang saya dapatkan, yang saya pahami adalah sekolah kita bukan hanya untuk siswa, Betul. tapi untuk siapapun. Kalau diperluas ke guru, bukan cuma guru, partnershipnya, Betul. marketingnya, Betul. supporting staffnya, Betul. di mana ada tempat yang bisa memikirkan bagaimana nasib semua orang yang ada di Even situ. itu office boy, Pak. Even office boy disekolahkan pun ada kesempatan. Betul. Asalkan ada kemauan. Di mana Pak? Saya nggak Iya. nemu. Betul, Saya betul. bingung. Betul, Siapa betul. sih orang yang dibalik ide-ide seperti ini gitu ya di tempat ini tuh saya bingung gitu. Oke, Pak, ngomong-ngomong siapa yang sosok di balik ini? Saya mau ada pertanyaan terakhir, Bang. Oke. Ada dua, Pak. Kalau boleh spill dua nama sosok yang menginspirasi Pak Irwanto dalam hal real life dan di dalam Global Islamic Boarding School secara skop besarnya YHC, siapa, Pak? Satu-satu, Pak, spill. Real life-nya dulu deh, siapa, Pak? Sosok yang menginspirasi Pak Irwanto. Bingung ya. Banyak soal yang menginspirasi saya. Satu deh, satu aja. Real life. Di luar Gibbs ya, Pak, dan YHC. Itu di luar itu dulu. Di luar Gibbs. Orangnya ya, Iya. orangnya bukan orang Gibbs. Nenek saya paling ya. Ini saya. Sedikit, Pak, sedikit. Kenapa, Nenek? Dia nggak ngomong sih orangnya. Dia bukan tipikal orang yang nyeramahin saya setiap waktu. Tapi dia take action, dia responsible sih. Kayaknya responsible itu tidak semua orang bisa sih Pak untuk bertanggung jawab. Literally bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, cucu-cucunya. Tanpa dia harus mengeluhkan hal itu. Oke. Itu luar biasa sih. Itu juga yang Pak Irwanto lakukan buat Iya. ngedevelop ya, orang-orang Being yang di responsible. ini ya, Pak, Iya. di dalam skop kerja Pak Irwanto. Iya. Oke, sekarang di Gibbs dan di YHC, Pak. Atau di Aduh. YHC. Siapa, Pak? Saya banyak banget ini namanya yang muncul. Elham juga salah satunya. Masya Allah. Tapi kalau saya pikir ya, masih Pak Zulfikar sih. Ayah saya yang kedua. Apa, Pak, yang sosok atau sikap seperti apa dari Pak Zul yang very menginspirasi buat Pak Irwanto? Pak Zul peduli banget. Oke. Pak Zul itu sampai merek sampo aja itu tahu apa yang harus direkomendasikan ke saya. Merek sampo, cara potong rambut, cara diet. Oke, sedalam itu. Sedalam itu, olahraga pagi yang bisa cepet. Karena saya orangnya juga padet jadwalnya. Gak ada yang pernah peduli Dan sama paling saya. mengerti dengan orang ya, Pak. Iya, ngechatin saya. Ini loh exercise-nya pagi-pagi langsung dipraktekin. Oke, kayak gini. Oke. Nggak ada, Pak. Jadi kayak, oh my God, saya bersyukur sih dapat kenal beliau. Betul. Jadi mungkin waktu yang saya habiskan tanpa ayah bisa terbayar karena saya kenal beliau. I don't know how to pay. Iya, I agree with you, Saya nggak Pak. bisa bayar. Betul. Saya nggak ngerti ada orang yang bisa ngechat saya subuh-subuh
untuk ngasih tahu sesuatu. Bayangkan kalian siapa yang pernah Betul. di-chat orang subuh-subuh buat ngingetin hal baik, dan ini itu direktur, bukan keluarga kita. Betul. Bukan ayah kita. Kalau misalkan seumpamanya Om, it's okay. Masih oke, ada masih family ada, lah, iya, ya. emosional kekeluargaan Ya. masih ada. Ya. Ini bener-bener direktur ya Pak. Direktur. Kita aja mau nanya, even beliau misalkan Pak, cara diet Pak Zul gimana? Kita sungkan Pak. Ini tanpa diminta, dikasih luar biasa. Dikasih. Oke semuanya, terima kasih banyak Pak Irwanto. Sebenarnya banyak sekali yang ingin digali lagi ya Pak. Sama-sama, Karena ya. ini kita konsepnya cuma sedikit waktu biar Ya. orang penasaran. Ya. Nanti kalau misalkan mau lebih kenal dengan Pak Irwanto, yuk buat ya, penonton dari YouTube-nya SMP SMA Global Islamic Boarding School. Daftarkan diri di SMP SMA Global Islamic Boarding School karena saat ini masih dibuka pendaftarannya. Saat ini sudah gelombang ketiga buat kalian dari manapun, mau asal kalian seperti apapun, di sini ada pintunya karena GIPS punya tagline yang luar biasa. Apa Pak? Where everyone can grow. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Irwanto. Saya terus Pak.